Halo teman-teman, perkenalkan saya Widya Margaret Prabitupulu dengan NIM 8111421422. Izin menjelaskan mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan 2, 3, dan seterusnya. Perkawinan di Indonesia. Perkawinan di Indonesia terjadi antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Namun, tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi sekali. Perkawinan boleh terjadi berkali-kali, bahkan dalam beberapa kasus terjadi perkawinan sekaligus tanpa adanya perceraian terlebih dahulu. Namun, di dalam hukum barat dikenal dengan monogami atau satu kali perkawinan. Boleh menikah lagi, namun harus bercerai dengan perkawinan yang sebelumnya. Nah, perkawinan yang bisa berulang kali ini membuat adanya peraturan mengenai pembagian waris terhadap perkawinan seperti ini. Perkawinan 2, 3, dan seterusnya. Sebenarnya bagaimana sih itu bisa disebut sebagai perkawinan 2, 3, dan seterusnya? Apakah setelah A dan B menikah lalu bercerai, ketika A menikah lagi dengan C, pernikahannya A dan C itu sudah disebut dengan perkawinan kedua? Belum tentu. Jadi perkawinan yang sah di dalam waris barat itu adalah perkawinan yang dicatat oleh lembaga yang sah atau lembaga yang memang berwenang. Tak hanya itu, perkawinan di antara dua insan manusia tersebut harus juga menghasilkan seorang anak. Apabila kasusnya A menikah dengan B tanpa dulu dihasilkan seorang anak di dalam perkawinan itu, namun mereka bercerai lalu A menikah lagi dengan C, perkawinan A dan C itu bukanlah perkawinan kedua, melainkan perkawinan pertama, karena tidak ada ahli waris yang dihasilkan dari perkawinan sebelumnya. Namun beda halnya kalau A menikah dengan B dan menghasilkan anak D. Nah, ketika A dan B bercerai dan A menikah lagi dengan C, pernikahan A dan C dapat disebut dengan pernikahan kedua, dan begitu pula seterusnya. Lalu sebenarnya apa sih kontrol manfaat terhadap perkawinan 2, 3, dan seterusnya? Dari sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana yang dimaksud dengan kontrol manfaat tersebut. Pertama-tama izinkan saya memberikan satu contoh kasus. Misalnya saja, Kuku meninggal dunia. Nah, dia meninggal dunia itu meninggalkan seorang istri bernama Natasha, juga 4 orang anak, yaitu Noval, Dwi, Tegar, dan Faiz. Namun, apabila kita runtut lagi ke dalam status-status mereka yang merupakan ahli waris Kuku, yaitu Natasha adalah istri kedua atau istri dari perkawinan kedua. Jadi Kuku sudah bercerai terlebih dahulu baru menikah dengan Natasha. Noval dan Dwi adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan Kuku sebelumnya. Sedangkan Tegar dan Faiz adalah anak yang dihasilkan di dalam pernikahan Kuku dan Natasha. Jadi total ahli waris yang sah adalah 5. Mengapa kedua anak sebelumnya yaitu Noval dan Dwi itu tetap dianggap? Karena mereka berstatus anak, bukanlah istri. Karena hubungan perdata antara ayah dan anak itu tidak bisa putus, apalagi anak yang sah atau anak yang berada dalam perkawinan sendiri. Baik, adapun kondisi yang terjadi di dalam sepeninggal Kuku ialah Kuku itu ketika menikah dengan Natasha itu membawa harta sebesar 60 juta, sedangkan Natasha sendiri membawa harta 30 juta. Nah, di dalam perkawinan ini tidak adanya perjanjian kawin, jadi tidak ada perjanjian yang mengatur mengenai harta mereka berdua. Jadi dalam hukum waris perdata, apabila tidak ada perjanjian waris, maka harta mereka itu tercampur atau bergabung. Nah, oleh karena itu setelah digabung harta bawaan mereka itu didapatkanlah 60 ditambah 30 atau kayak harta bawaan Kuku ditambah dengan harta bawaan Natasha, yaitu berjumlah 90 juta. Nah, dari harta bawaan ini kita lihat lagi ketika Kuku meninggal, sebenarnya total harta mereka berdua itu berapa? Berapa harta yang akhir ketika Kuku meninggal? Harta ketika Kuku meninggal itu setotal 120 juta. Nah, melihat dari dua keterangan ini, akhirnya kita carilah sebenarnya berapa untung persatuan mereka, berapa untung yang didapatkan dari awal pernikahan hingga meninggalnya Kuku. Itu yaitu harta ketika Kuku meninggal dikurangi harta bawaan. Ini harta bawaan maksudnya total harta bawaan dari harta bawaannya Kuku dan Natasha.
Jadi 120 juta dikurangin 90 juta, maka untuk persatuannya ialah 30 juta. Selanjutnya ada juga dikenal dengan rugi persatuan. Namun di dalam kasus ini itu tidak terjadi rugi persatuan. Mengapa demikian? Karena ketika kita lihat jumlah harta bawaan itu 90 juta, sedangkan harta ketika kuku meninggal itu 120 juta, dan akhirnya kita tahu, oh harta bawaan itu lebih kecil daripada harta ketika kuku meninggal. Maka ketika mereka menikah, mereka itu menghasilkan, mereka itu mendapatkan keuntungan, bukan malah rugi. Namun apabila tadi harta ketika kuku meninggal itu lebih kecil daripada harta bawaan, maka kita ketahuilah bahwa ada rugi persatuan. Namun di kasus ini yang ada untung persatuan, bukan rugi persatuan. Jadi kita tahu rugi persatuan itu 0. Selanjutnya kita juga mengenal yang namanya harta cuma-cuma. Apa itu harta cuma-cuma? Harta cuma-cuma itu harta yang di luar dari yang mereka cari. Contoh mudahnya itu aja, harta yang diwariskan dari orang tua. Jadi misalnya kayak orang tuanya kuku itu mewariskan ke dia uang, nah itu masuk ke dalam harta cuma-cuma. Atau orang tuanya Natasha itu mewariskan uang ke dia, atau sejumlah barang yang bernilai ke dia, nah itu tuh masuk ke dalam harta cuma-cuma. Namun di dalam kasus saya ini tidak ada harta cuma-cuma, baik di antara kuku maupun Natasha. Maka harta cuma-cuma kuku dan harta cuma-cuma Natasha itu bernilai 0. Selanjutnya adalah harta kuku. Nah, dari tadi kan kita ngomong harta bawaan kuku, harta ketika kuku meninggal, untuk persatuan. Sebenarnya berapa sih harta kuku? Berapa sih yang seharusnya nih dalam pernikahan itu melihat dari kondisi-kondisi sebelumnya, berapa sih bagian yang kuku dari total akhir atau 120 juta itu? Nah, cara perhitungan harta kuku ini yaitu harta bawaan si kuku dari awal itu ditambahi setengah dari untung persatuan. Mengapa setengah? Karena kembali lagi, tadi itu tidak ada perjanjian kawin, maka untung yang didapatkan mereka itu dianggap setengah-setengah. Jadi kayak setengah itu karena kuku, setengah itu ya karena Natasha. Jadi HBK ditambah setengah dari untung persatuan, ditambah harta cuma-cuma dari kuku. Nah, harta bawaan kuku tadi kan 60 juta, ditambah setengah dari untung persatuan. Untuk persatuan tadi 30 juta, setengahnya berapa? 15 juta. Harta cuma-cuma kuku berapa tadi? 0. Maka kita ketahuilah 60 juta ditambah 15 juta itu sama dengan 75 juta. Jadi harta kuku, yang harta kuku aja ya, setelah pernikahannya dengan Natasha itu 75 juta. Lalu setelah kita ketahui nih harta kuku berapa harta Natasha, perhitungannya itu sama dengan harta kuku, yaitu harta bawaannya Natasha itu ditambah setengah dari untung persatuan, ditambah dengan harta cuma-cumanya Natasha. Nah, harta bawaannya Natasha tadi berapa? 30 juta. 30 juta setengah dari untung persatuan seperti yang tadi, setengah dari 30 juta juga. Karena untuk persatuannya tadi seperti diketahui 30 juta, ditambah harta cuma-cuma Natasha yang juga 0. Jadi totalnya itu adalah 30 juta ditambah 15 juta, yaitu 45 juta. Kalau kita cek dengan mentotalkan harta kuku dengan harta Natasha, apakah pas sih 120 juta? Pas. Kenapa pas? Karena mereka itu harus pas untuk mendapatkan angka itu. Jadi kalau misalnya harta kuku ditambah harta Natasha itu benar dengan senilai dengan harta ketika kuku meninggal, maka perhitungan ini benar. Jadi 75 juta ditambah 45 juta berapa? 120 juta. Dan berarti perhitungan harta K dan harta R ini benar. Selanjutnya itu, harta ini kan bakal diwariskan. Padahal kita tahu kalau misalnya tidak ada perjanjian kawin, yaitu berarti mereka itu mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan kuku ketika kuku meninggal berapa tadi? 120 juta. Dan karena tidak ada perjanjian kawin, maka mereka itu langsung bagi dua. Bagian kuku berapa? Setengah dari 120 juta. 60 juta. Bagian Natasha tadi berapa? Sama dengan kuku, setengah dari 110 juta, 60 juta. Maka harta yang dapat diwariskan oleh kuku yaitu adalah 60
60 juta. 60 juta ini akan dibagikan kepada ahli warisnya Kuku. Ahli warisnya Kuku itu siapa sih? Ya anak-anaknya Kuku, istrinya Kuku, yaitu ada Natasha, Naufal, Dwi, Tegar, dan Faiz. Mereka itu bertotal 5. Maka perhitungannya ialah 1/5 dikali hartanya si Kuku yang bisa diwariskan, yaitu 60 juta. Masing-masingnya itu mendapat 12 juta. Nah, dari sini kita hitung bagiannya Natasha. Bagiannya Natasha itu ialah setengah dari harta ketika Kuku meninggal, yaitu 60 juta ini, ditambah dari hak dia, hak waris yang dia dapat dari Kuku, yaitu 12 juta. Totalnya 72 juta. Melihat dari keadaan ini, apakah tidak pernah terpikir dari kita, wah, Natasha kok dapatnya bagiannya besar banget sih? Kok bisa dapat 70 juta? Walaupun awal pernikahan dia hanya dapat 30 juta. Mengapa ketika Kuku meninggal dia malah dapat 72 juta? Apa itu adil? Nah, inilah gunanya perhitungan kontrol manfaat. Nah, dari keadaan tadi kita lihat dulu manfaat N. Apa sih manfaat N? Nah, manfaat N ini adalah manfaat yang dapat N dari pernikahan. Masa sih kita mau menikah tapi rugi? Nah, manfaat dari N itu ialah bagian N dikurangi harta N tadi, yaitu 72 juta, yaitu yang ini, dikurangi harta N yang tadi udah dihitung dengan harta Kuku, yaitu 72 juta dikurangi 45 juta, yaitu 27 juta. Nah, dari 27 juta ini kita lihat lagi mengenai kontrol manfaatnya Natasha. Jadi kontrol manfaatnya itu ada 2 cara perhitungannya, yaitu pertama itu maksimal dari 1/4 harta Kuku, yaitu 1/4 dikali 75 juta, yaitu 18.750, atau bagian terkecil dari anak perkawinan sebelumnya. Padahal kan kita tahu ya, anak dari perkawinan sebelumnya itu sah semua, jadi pembagiannya rata, yaitu 12 juta. Nah, dari hasil ini kita lihat mana sih yang paling kecil. Oh, 12 juta. Berarti kontrol manfaat N yang dipakai adalah 12 juta. Setelah melihat kontrol manfaat, kita akhirnya menghitung sebenarnya berapa sih kelebihan manfaat N. Kelebihan manfaat N itu berarti hitungannya itu manfaat N 27 juta dikurangi kontrol manfaatnya N 12 juta. Jadi 27 juta dikurang 12 juta sama dengan 15 juta. Kelebihan ini itu dibagi ke 4 anaknya, yaitu Naufal, Dwi, Tegar, dan Faiz. Masing-masing anaknya mendapatkan 3.750.000. Jadi berapa sih harta waris yang didapatkan Natasha di akhir? Bagian Natasha di akhir, yaitu bagiannya Natasha 72 juta dikurangi kelebihan manfaatnya Natasha, yaitu 15 juta. Jadi harta yang didapatkan Natasha baik dari dirinya sendiri dalam perkawinan itu maupun dari waris yang didapatkannya dari suaminya Kuku itu total 57 juta. Nah, setelah itu berapa sih bagian waris yang didapatkan anak-anaknya Natasha dan Kuku? Itu 12 juta seperti tadi perhitungan sebelumnya. Nih ya, ini 12 juta ditambahin kelebihan manfaat Natasha yang udah dibagi rata, yaitu 3.750.000. Maka masing-masing dari keempat anaknya Natasha dan Kuku itu mendapatkan 15.750.000. Nah, sekian presentasi saya mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan 2, 3, dan seterusnya. Untuk kesalahan baik dari kata, pengucapan, dan perbuatan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. See you.